Ringkasan sejarah hari jadi Lamongan. Dengan rahmat Allah Tuhan Yang Maha Esa, rakyat dan pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat 2 Lamongan telah berhasil menemukan hari jadi Lamongan, yaitu pada hari Kamis Pahing tanggal 10 Dzulhijjah tahun 976 Hijriah atau hari Kamis Pahing tanggal 26 Mei 1569 Masehi. Bahwa sesungguhnya hari jadi atau hari kelahiran Lamongan diambil dan ditetapkan dari hari dan tanggal diwisudanya Adipati Lamongan yang pertama, yaitu Tumenggung Surajaya. Waktu mudanya bernama Hadi. Karena mendapat pangkat Ronggo, maka ia lalu disebut Ronggo Hadi. Ronggo Hadi kemudian juga bernama Mbah Lamong, yaitu sebutan yang diberikan oleh rakyat daerah ini karena Ronggo Hadi menyebarkan ajaran agama Islam dan dicintai oleh seluruh rakyatnya. Dari kata Mbah Lamong inilah maka kawasan ini lalu disebut Lamongan. Adapun yang mewisuda Tumenggung Surajaya menjadi Adipati Lamongan yang pertama, tidak lain adalah Kanjeng Sunan Giri IV yang bergelar Sunan Prapen. Wisuda tersebut bertepatan dengan Hari Pasamuan Agung yang diselenggarakan di Puri Krisunanan Giri di Gresik, yang dihadiri oleh para pembesar yang sudah masuk agama Islam dan para sentana agung Kasunanan Giri, dan peringatan Hari Besar Islam yaitu Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah. Berbeda dengan kelahiran daerah-daerah kabupaten lain khususnya di Jawa Timur yang kebanyakan mengambil sumber dari sesuatu prasasti, dari sesuatu candi, atau dari sesuatu peninggalan sejarah yang lain. Tetapi hari kelahiran Lamongan mengambil sumber dari buku wasiat Silsilah Kanjeng Sunan Giri yang ditulis dengan tangan dalam huruf Jawa Lama yang disimpan oleh juru kunci makam Giri di Gresik, almarhum Bapak Muhammad Badawi. Di dalam buku tersebut ditulis bahwa di wisudanya Tumenggung Surajaya menjadi Adipati Lamongan dilakukan dalam suatu pasamuan agung dalam tahun 976 Hijriah. Yang ditulis dalam buku wasiat tersebut hanyalah tahunnya saja, tetapi tanggal, hari, serta bulannya tidak dituliskan. Oleh karena itu, maka panitia khusus penggali hari jadi Lamongan mencari pembuktian sebagai dasar yang kuat guna mencari dan menetapkan tanggal, hari, dan bulannya. Setelah panitia menelusuri buku-buku sejarah, terutama yang bersangkutan dengan Kasunanan Giri, sejarah wali-wali, dan adat istiadat di waktu itu, akhirnya panitia menemukan bukti bahwa adat atau tradisi kuno yang berlaku di zaman Kasunanan Giri dan kerajaan-kerajaan Islam di Jawa waktu itu selalu melakukan pasamuan agung yang utama, yang dengan memanggil menghadapnya para adipati, Tumenggung, dan para pembesar lainnya yang sudah masuk Islam, berbarengan dengan hari peringatan Islam tanggal 10 Dzulhijjah yang sudah disebut Gerbek Besar atau Idul Adha. Berdasar kepada adat yang berlaku tersebut di atas, maka panitia menetapkan wisuda Tumenggung Surajaya menjadi Adipati Lamongan yang pertama dilakukan dalam pasamuan agung Gerbek Besar tanggal yang menelusuri jalannya tarikh Hijriah dipadukan dengan jalannya tarikh Masehi dengan patokan tanggal 1 Muharram 1 Hijriah jatuh pada tanggal 16 Juni 622 Masehi. Akhirnya panitia menemukan bahwa tanggal 10 Dzulhijjah tahun 976 Hijriah itu jatuh pada hari Kamis Pahing tanggal 26 Mei
1569 Masehi. Dengan demikian jelas bahwa proses perkembangan daerah Lamongan sampai akhirnya menjadi Kabupaten Lamongan sepenuhnya berada dalam zaman keislaman, zaman Kesultanan Pajang sebagai pusat pemerintahan. Tetapi yang bertindak meningkatkan Keranggan Lamongan menjadi Kabupaten Lamongan dan mengangkat Surajaya menjadi Adipati Lamongan yang pertama bukanlah Sultan Pajang, melainkan adalah Kanjeng Sunan Giri keempat. Disebabkan Sunan Giri prihatin terhadap keadaan Pajang yang selalu resah dan para pedagang yang datang dari Eropa, yaitu orang-orang Portugis yang ingin sekali menguasai Pulau Jawa dan Nusantara. Siapakah sebenarnya Tumenggung Surajaya itu? Di muka sudah sedikit diungkap bahwa nama kecilnya adalah Hadi, asal dari desa Cancing yang sekarang termasuk dalam wilayah Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan. Sejak masih muda, Hadi sudah nyuwito di Kasunanan Giri dan menjadi seorang santri yang dikasih sayangi oleh Sunan Giri. Karena ia merupakan pemuda yang terampil, cakap, dan cepat menguasai ajaran Islam serta seluk-beluk pemerintahan. Disebabkan karena itu, akhirnya Sunan Giri menunjuk Hadi untuk melakukan perintah menyebarkan agama Islam dan sekaligus mengatur pemerintahan dan kehidupan rakyat di kawasan yang terletak di sebelah barat Kasunanan Giri yang bernama Kenduruan. Untuk melaksanakan tugas berat tersebut, Sunan Giri memberikan pangkat Ronggo kepada Hadi. Ringkasnya sejarah, Ronggo Hadi dengan segenap pengikutnya dengan naik perahu melalui Kali Lamong akhirnya dapat menemukan tempat yang bernama Kenduruan itu. Kawasan yang disebut Kenduruan sampai sekarang masih tetap ada, bernama Kanduruhan. Ini berstatus kampung dalam Kelurahan Sidokumpul, wilayah Kota Lamongan. Di daerah baru tersebut, ternyata semua usaha dan rencana Ronggo Hadi dapat berjalan dengan mudah dan lancar, terutama dalam usaha menyebarkan ajaran agama Islam, mengatur pemerintahan dan kehidupan rakyat. Pesantren peninggalan Ronggo Hadi sampai sekarang masih ada, terletak di Kampung Kenduruan juga. Sedangkan kampung tempat tinggal Ronggo Hadi dahulu sekarang tetap bernama Kampung Keranggan yang bersebelahan dengan Kampung Kenduruan. Oleh karena sikap dan kepribadian Ronggo Hadi yang menarik dan menyenangkan hati rakyat tersebut, terutama di kalangan rakyat kecil, maka rakyat sangat mencintainya. Rakyat menganggap Ronggo Hadi sebagai pamong yang bijaksana dalam mengemong dan mengatur rakyat. Rakyat selalu lam-lamen terhadap kebaikan Ronggo Hadi. Karena hal-hal tersebut di atas, lama-kelamaan nama Ronggo Hadi menjadi kalah kuat dengan sebutan yang diberikan oleh rakyat kepadanya, yaitu sebutan Mbah Lamongan atau Kiai Lamongan. Dari asal kata lam-lamen selalu terkenang-kenang, dan dari asal kata pamong yang kalau diambil dari bahasa Kawi atau Jawa kuno, kata lamong berasal dari kata la atau ra yang artinya baik, dan mong yang artinya ngemong atau pamong. Jadi kalau dalam bahasa Jawa kuno, lamong artinya seorang pamong yang baik. Karena nama Ronggo Hadi lama-kelamaan lazim disebut mbah daerah tersebut, lama-kelamaan disebut Lamongan. Jelasnya bahwa nama setelah wilayah Lamongan oleh Kanjeng Sunan Giri ditingkatkan menjadi Kadipaten Lamongan, maka dalam tahun 976 Hijriah atau dalam tahun 1569 Masehi, Ronggo Hadi alias Mbah Lamong diwisuda menjadi Adipati Lamongan yang pertama dengan pangkat Tumenggung dan dengan sebutan Tumenggung Surajaya.
Tumenggung Surajaya wafat dalam tahun 1607 Masehi. Dimakamkan di makam khusus di Kelurahan Tumenggungan dalam Kota Lamongan. Makam tersebut sampai sekarang bernama Makam Mbah Lamong yang dipelihara baik dan dileluji dan syukur yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Semoga sesanti Kabupaten Lamongan yang berbunyi Memayu Raharjaning Projo benar-benar memiliki daerah yang gemah ripah Karto Miwa Raharjo. Amin. Baik, demikian tadi pembacaan dan penampilan fragmen riwayat singkat Kabupaten Lamongan yang telah diperagakan dengan apik oleh tim kesenian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan